89 seruan untuk orang beriman dalam Al-Quran bagian kedua. Kita sudah membahas 20 seruan untuk orang beriman dalam Al-Quran pada bagian pertama. Pada bagian kedua ini kita akan melanjutkan 20 seruan untuk orang beriman. Jika kita perhatikan, seruan kepada orang beriman pada bagian kedua ini merupakan tahap selanjutnya dari seruan mendasar di bagian pertama, walaupun ada seruan yang juga berupa pengulangan. 21 tidak mendekati sholat jika mabuk dan masuk masjid jika junub. An-Nisa ayat 43. Pada ayat 219 surat Al-Baqarah telah dipaparkan bahwa dalam khamar terdapat dosa besar yang dikaitkan dengan kebermanfaatan. Pada ayat ini orang beriman dilarang mendekati sholat jika mabuk. Allah tidak melarang mabuk pada tahapan ini, hanya melarang mendekati sholat jika mabuk. Larangan ini dikaitkan dengan larangan memasuki masjid ketika junub. Jadi Allah memerintahkan orang beriman untuk menghindari mabuk dan segera bersuci jika junub. 22 taat Allah Subhanahu wa taala, taat Rasul dan ulil amri. An-Nisa ayat 59. Perintah ini dikaitkan dengan mengembalikan segala urusan pada Allah dan Rasul dalam suatu kesepakatan. Sikap ini harus didasarkan pada keimanan pada Allah dan hari akhir, karena keimanan akan menghasilkan takwil yang lebih baik dan ihsan. 23 bersiap siaga dan maju berkelompok ayat 71 surat An-Nisa. Sebelumnya telah diperintahkan untuk berperang di jalan Allah, tapi seruan kali ini lebih kepada sikap siaga dan maju berkelompok atau bersama-sama secara serentak. Ini menegaskan orang beriman harus kompak dan solid, karena bagi orang beriman, berperang pada dasarnya meraih kemenangan dan mendapatkan pahala besar. 24 meneliti sebelum membunuh. An-Nisa ayat 94. Orang beriman diperintahkan untuk meneliti terlebih dahulu untuk membunuh orang yang mengaku berislam tapi dicurigai hanya sebagai kedok agar selamat dari serangan orang beriman. Bisa jadi mereka sungguh berislam. Jangan sampai keinginan mendapatkan harta rampasan membuat orang Islam terburu-buru membunuh mereka yang dicurigai. 25 jadi penegak keadilan dan saksi. An-Nisa ayat 135. Allah menyeru orang beriman untuk menjadi penegak keadilan dan saksi yang adil, walaupun atas diri sendiri, kedua orang tua, dan kerabat, baik mereka yang kaya maupun miskin. Jangan mengikuti hawa nafsu dan tidak memutarbalikkan atau menentang kebenaran. 26 beriman pada Allah, Rasul, dan Kitab. An-Nisa ayat 136. Perintah untuk beriman sebelumnya terdapat di ayat 285 surat Al-Baqarah walaupun tidak dikaitkan dengan seruan pada orang beriman. Pada ayat ini dilawankan dengan kekafiran pada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Mereka yang tidak beriman berada dalam kesesatan yang jauh serupa dengan mereka yang menyekutukan Allah. 27 tidak menjadikan orang kafir teman setia. An-Nisa ayat 144. Ayat ini merupakan seruan bagi orang beriman untuk tidak menjadikan orang kafir teman setia. Larangan ini begitu tegas sampai ada ancaman jika mereka melakukannya akan mendapatkan bukti kekuasaan Allah. 28 penuhi ikatan tidak berburu saat ihram. Al-Maidah ayat 1. Seruan terakhir masih dalam surat An-Nisa kemudian langsung ke surat Al-Maidah, padahal surat An-Nisa terdiri dari 176 ayat. Seruan kali ini merujuk pada memenuhi ikatan dan pernyataan bahwa dihalalkan binatang ternak kecuali yang telah ditetapkan, tapi dilarang untuk berburu saat ihram. 29 jangan melanggar syiar Allah. Al-Maidah ayat 2. Seruan ke-29 ini masih merupakan kelanjutan dari seruan sebelumnya berkaitan dengan berburu saat ihram yang dikaitkan dengan bagaimana bersikap dengan kaum yang tidak beriman. Juga seruan bersikap kepada sesama orang beriman untuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa. 30 berwudu dan tayamum. Al-Maidah ayat 6. Ayat ini membahas tata cara berwudu dan bertayamum juga yang membatalkan keduanya. Allah juga membahas tujuan dari perintah ini, yaitu untuk melengkapi nikmatnya atas orang beriman dan agar mereka bersyukur. 31 bersaksi dengan adil, berbuat adil dan takwa. Al-Maidah ayat 8. Seruan kali ini serupa dengan yang seruan terdapat di ayat 135 surat An-Nisa, berkaitan dengan saksi dengan sedikit perbedaan dalam susunan ayat. Pada ayat ini ditegaskan untuk berbuat adil, jangan sampai kebencian pada suatu kaum menghalangi dari berbuat adil. 32 zikir nikmat pertolongan, takwa dan tawakal. Al-Maidah ayat 11. Perintah menzikirkan nikmat sebelumnya dikaitkan dengan Bani Israel, baru pada ayat ini dikaitkan dengan orang beriman yang ditambahkan dengan seruan bertakwa dan bertawakal pada Allah. Nikmat di ayat ini dikaitkan dengan ditahannya tangan orang kafir membunuh orang beriman. 33 jihad di jalannya. Al-Maidah ayat 35.
Kata jihad tidak melulu merujuk pada peperangan karena kata perang dalam bahasa Arabnya adalah qital. Pada ayat 142 surat Ali Imran, kata jihad dikaitkan dengan surga. Pada ayat ini dikaitkan dengan takwa Allah dan mencari wasilahnya. 34 tidak mengambil teman setia Yahudi dan Nasrani, Al-Maidah ayat 51. Mereka mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia dikategorikan orang yang zolim. Pelarangan ini semata karena Yahudi dan Nasrani sendiri sangat solid dan menjadikan sebagian dari mereka teman setia bagi sebagian lainnya. Seruan ini serupa dengan seruan ke-27, hanya saja di ayat 144 An-Nisa dikaitkan dengan orang kafir. 35 cintai Allah, lemah lembut pada mukmin, tegas pada kafir, Al-Maidah 54. Allah tidak mempermasalahkan jika ada orang yang murtad dari dinnya karena dia akan menggantikan mereka dengan kaum yang mencintainya dan Allah mencintai mereka. Lemah lembut pada mukmin dan tegas pada kafir, berjihad di jalan Allah dan tidak takut disalahkan atas kritik. 36 jangan mengambil dengan yang suka mengolok-ngolok ad-din. Al-Maidah ayat 57. Apa makna mengambil? Kita tahu kata ini dulu dikaitkan dengan anak sapi yang dijadikan sembahan lain. Jadi makna mengambil bisa jadi dijadikan teman maupun seseorang yang dipegang ucapannya. Siapa saja mereka yang suka menjadikan ad-din olokan dan permainan, orang-orang yang telah diberi kitab, yang kafir dan sekutu mereka. 37 jangan mengharamkan yang baik dan melampaui batas. Al-Maidah ayat 87. Siapa yang suka mengharamkan yang baik yang telah Allah halalkan, mereka adalah orang Yahudi yang dibahas di ayat 160 surat An-Nisa. Pada ayat ini seruan ini dikaitkan pada orang beriman jangan sampai berperilaku seperti orang Yahudi. Seruan ini dikaitkan dengan larangan melampaui batas yang sebelumnya dikaitkan dengan makanan dan pembunuhan. 38 hindari homer, judi, berhala, mengundi nasib. Al-Maidah ayat 90. Lagi-lagi Allah membahas tentang homer yang digabung dengan pembahasan judi yang sebelumnya terdapat di ayat 219 surat Al-Baqarah. Pada ayat ini dilengkapi dengan persembahan di altar dan panah ramalan yang disebut sebagai amalan setan yang harus dihindari. 39 Allah menguji orang beriman dan tidak melampaui batas. Al-Maidah 94. Orang beriman akan diuji Allah dengan sesuatu binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan mereka dengan tombaknya agar Allah mengetahui siapa yang takut dengannya walaupun dia gaib. Mereka yang melampaui batas setelah itu baginya azab pedih. 40 tidak berburu saat ihram dan dendanya. Al-Maidah ayat 95. Larangan yang 40 ini masih berkaitan dengan larangan sebelumnya yaitu nomor 39 dan nomor 28. Larangan ini mengingatkan kita pada kisah Bani Israel yang diuji Allah dengan datangnya ikan pada hari Sabat. Maka Allah pun memberikan denda bagi orang yang beriman yang melanggar larangan berburu saat ihram berupa puasa atau memberi makan orang miskin. Sekian pembahasan tentang seruan Allah kepada orang beriman bagian kedua. Terima kasih sudah menyimak. Tunggu konten kami selanjutnya.